Remember, Dan ingat, what God has put in you is able to overcome whatever people have put on you. dan apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupanmu itu mampu untuk membuat saudara menaklukkan apa yang orang lain telah taruh dalam kehidupanmu. How many of you know that God is good? Ya, sahabat banyak saudara tahu bahwa Tuhan itu baik. Amen. Amen. Please be seated. Silakan duduk saudara. When I look at you this morning, Waktu saya melihat saudara pada pagi hari ini, I know one thing, God is so good to you. satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan itu begitu baik buat setiap saudara. I have not been here for over a year now. Saya sudah nggak di sini, nggak datang ke tempat ini lebih dari 1 tahun lamanya. But to see you as you are today with so many new faces and not only new faces, so many good-looking people. Saya melihat bahwa ada wajah-wajah baru, tapi bukan hanya wajah baru, tetapi orang-orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. I know you are in the grace of God. Saya tahu bahwa saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amen. Amen. I want to thank Pastor Daniel, Pastor Yuli for having us and inviting us here this weekend. Saya mau berterima kasih kepada Pastor Daniel dan Pastor Yuli untuk bisa menerima kami di sepanjang akhir pekan ini. Together with the leaders of this church. Bersama-sama dengan para pemimpin di dalam gereja ini. And we are so proud to be able to see that over the last many months, you have moved on in many ways. Dan saya bersyukur karena saya melihat bagaimana kalian sudah begitu maju dalam banyak hal di dalam beberapa bulan terakhir. And I could see that greater days are ahead of you. Dan saya bisa melihat bahwa hari-hari yang terbaik itu ada di depan kita. Amen. Amen. Say after me, I am gifted. Katakan setelah saya bahwa saya adalah orang yang dikaruniai. I am gifted. Say in English, I am gifted. I am gifted. One more time, I am gifted. I am gifted. I want to start saying this. Saya mau memulai dengan ini. That many do not know, many do not understand who you are
and what you are. Banyak yang nggak tahu atau tidak mengenali dirinya, siapa dirinya dan apa dirinya. So my first question to you is that who is the you that God has made, has created, has designed inside you? Who is that you that God has designed in you? Pertanyaannya adalah siapa dirimu di mana Allah telah mendesain dirimu sedemikian rupa. God did not design you by accident. Karena Allah itu tidak mendesain setiap kamu dengan kecelakaan gitu. However you were born, God's hand has a part in making your life, in designing your life, in forming your life. Sebagaimana setiap kita dilahirkan, ada tangan Allah yang bekerja di dalamnya, membentuk kehidupan kita. Do you know who is the real you that God has designed? Apakah setiap kita tahu dan menyadari siapakah diri kita sesungguhnya, di mana Allah telah mendesainkan itu buat setiap If kita. you do not know the real you on the inside, you will never know the purpose of your life. Karena kalau kita tidak mengetahui atau mengenali siapa diri kita sesungguhnya, maka kita tidak akan bisa mengenali apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. So you find that in many situations, many believers are struggling to overcome the circumstances, the situations in life, the challenges in life, the problems in life. Karena itu kita bisa melihat bahwa ada banyak anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. You say, yes, I love God, Ya, kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. but I struggle in the challenges of life. Tapi kenapa aku tuh bergumul dengan permasalahan di dalam kehidupan ini? I serve God, Aku melayani Tuhan kok. but I cannot overcome my problem. Tapi aku nggak bisa menaklukkan atau mengalahkan masalah-masalah itu. I'm very committed, Saya sangat berkomitmen loh hidup ini. but I cannot overcome my addiction. Tapi saya nggak bisa mengalahkan kecanduan saya. You see, many believers, even believers, struggle to rise above their situation. Bahkan orang-orang percaya itu juga bergumul untuk bisa bangkit lebih daripada masalah yang dihadapinya. I want to tell you something this morning. Nah, saya mau mengatakan kepada saudara pada pagi hari ini, God has not called you to a defeated life. Tuhan tidak memanggil setiap kita untuk punya kehidupan yang kalah. God never intended you to live a life that is down and out and defeated. Tuhan tidak mau setiap kita itu untuk punya kehidupan yang selalu kalah dan berada dalam posisi di bawah. God wants, He has planned from the beginning. That was His intention, that your life and my life should be full of life, and the Bible talks about abundant life. Dan Tuhan telah merencanakan kehidupan kita dari awal sampai dengan akhirnya dengan sengaja bahwa Tuhan ingin kehidupan kita adalah kehidupan yang berkelimpahan seperti Alkitab katakan. God never said that there will be no challenges in life. Tuhan tidak mengatakan bahwa tidak akan ada masalah dalam kehidupan ini. God never said there will be no trials, no testings, no storms in life. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa tidak akan ada badai atau masalah di dalam atau pencobaan di dalam kehidupan But kita. God say, in the midst of all these challenges and storms and trials, it is not and never meant for you to be down and defeated. Tapi Tuhan mengatakan bahwa setiap tantangan, masalah dan percobaan yang kita alami tidak membuat kita untuk berada dalam kekalahan atau berada dalam posisi di bawah. I'd like to read to you from a verse in Romans chapter 11. Mari kita buka di Roma pasal yang ke-11 In verse 29. di ayat yang ke-29. Here it says, the gift and the calling of God are irrevocable. Dikatakan sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. The gift and the calling of God, they cannot be altered, they cannot be changed. Artinya bahwa setiap karunia dan panggilan Tuhan itu tidak bisa diubahkan atau tidak bisa diubah oleh Tuhan. This Tidak bisa diganti. means the gift and calling that God has for your life from the beginning,
those cannot be changed. Artinya bahwa setiap karunia dan panggilan yang telah Tuhan kasih kepada hidup kita itu nggak bisa berubah, nggak akan berubah. The calling of God means the purpose of your life. Artinya panggilan Tuhan itu adalah tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. The calling of God upon your life cannot be changed. Artinya panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita itu nggak bisa dirubah. Let's say God has called me to be a pastor even before I was born. Contohnya misalnya Tuhan telah panggil saya untuk menjadi seorang gembala dan bahkan sebelum saya dilahirkan dan itu tidak berubah. I had the choice to be a pastor or not to be a pastor. Saya punya pilihan untuk bisa memilih untuk bisa menjadi gembala atau tidak. I had a choice to walk with God or not to walk with God. Saya punya pilihan untuk bisa berjalan mengikuti Tuhan atau tidak. I had a choice to obey or to disobey. Saya punya pilihan untuk bisa taat atau tidak. Even if I disobeyed, even if I had chosen not to be a pastor, that calling of God in my life as a pastor, that does not change. Bahkan sekalipun kalau pada saat saya menolak atau tidak mengiyakan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya menjadi seorang gembala, panggilan itu nggak pernah hilang dalam hidup saya. Therefore, sometimes you find yourself struggling in your life. Ada waktunya di mana setiap kita itu mungkin bergumul di dalam kehidupan kita. Because God has this calling for you, but you have chosen another calling. Karena ketika Tuhan telah memanggil setiap kita, tetapi kita berusaha memilih pilihan kita sendiri. If you ask me to swim, I can swim. Kalau engkau saudara minta saya untuk berenang, saya bisa berenang. But after a number of minutes, I get tired. Tapi beberapa menit kemudian setelah berenang, saya akan jadi capek. After an hour, I get drowned. Setelah berapa jam kemudian saya tenggelam di kolam Because renang. my calling in life is not to swim. My calling in life is to walk. Karena panggilan dalam Tuhan hidup saya bukanlah berenang, tapi untuk berjalan. Just because I know how to swim for half an hour, for 1 hour, it does not mean that God has called me to swim. Hanya karena saya bisa berenang 30 menit atau 1 jam, bukan berarti Tuhan telah memanggil saya untuk berenang. I grew up climbing trees. Saya bertumbuh dengan memanjat pohon. Because we need to pick up our rambutans, we need to pick up our langsat, whatever it is. Ya karena dulu saya manjat untuk ngambil rambutan gitu di pohon. So I grew up climbing trees. Jadi saya bertumbuh itu manjat pohon gitu. But God has not called me to be a monkey. Tapi Tuhan tidak memanggil saya untuk jadi monyet gitu yang manjat pohon. Just because I know how to climb trees, I like climbing trees, my calling in life is not a monkey life. My calling in life is a human life. Hanya karena saya bisa pandai atau ahli memanjat bukan berarti Tuhan telah memanggil saya untuk menjadi monyet, tapi Tuhan panggil saya untuk menjalani kehidupan manusia. The calling in your life that God has for you, that does not change. Dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak pernah berubah. Now many of you are doing something and you don't find it satisfactory. You find it always a burden, always a struggle. Ada di antara kalian yang ketika melakukan sesuatu tuh selalu bergumul di situ, lalu selalu menjadi beban di situ. Either you have chosen the wrong calling, itu pilihannya antara saudara memilih pilihan yang salah, panggilan yang salah, you are in the right calling but doing it in the wrong way. atau mungkin sudah berada di dalam panggilan saudara tetapi melakukannya dengan cara yang salah. But my point this morning is that if God has called you, or when God has called you, that calling, that purpose in your life does not change. Yang saya mau bagikan pagi hari ini adalah ketika Tuhan memanggil setiap kita, panggilan Tuhan itu tidak pernah berubah. And God is good. Dan Tuhan itu baik. God say, I have called you with this calling. Dan aku telah memanggil engkau dengan panggilan ini, kata Tuhan. I did not leave you and put you aside. I have given you help. It's called giftings, the gift of God. Aku tidak membiarkan kamu atau meninggalkan kamu. Aku memberikan kepada kamu karunia untuk I have memenuhi panggilanmu. provided for you anointing. I have provided for you spiritual gifts. I have provided for you enabling. Saya telah menyediakan kamu urapan dan karunia rohani untuk bisa menyelesaikan panggilanmu. Your giftings are the ways, are the means to your purpose. Jadi setiap panggilanmu itu, setiap karuniamu itu adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. When God called me to be a pastor,
Pada saat Tuhan memanggil saya misalnya dengan sebagai when seorang gembala, I knew that there was His calling upon my life, pada saat saya tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, I responded and say, "Yes, Lord." saya meresponinya dan berkata, "Ya Tuhan." That was when I was 17 years old. Itu adalah pada saat saya berusia 17 tahun. And when I said, "Yes, Lord," I didn't know what to do. Pada saat saya bilang iya sama Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan. I have got to ask God, "Lord, you have got to help me. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kau harus menolong saya. God, you have got to give me something." Kau harus memberikan saya sesuatu. I know that when you call me to be a pastor, you don't let me enter into the ministry empty-handed. Karena saya tahu bahwa pada saat kau telah memanggil saya untuk menjadi seorang gembala, kau tidak akan membiarkan saya untuk memasukinya dengan tangan kosong. So over the years, over the many years, still today, God is still trying to train me, trying to teach me how to be a better pastor. Dan selama bertahun-tahun kemudian bahwa Tuhan tetap terus melatih saya untuk bisa menjadi seorang gembala yang lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Because those are the gifts that God has prepared for me for my purpose in my life. Karena itulah adalah karunia yang telah Allah taruh dalam kehidupan saya untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saya. There is no one here without the calling and the giftings of God in your life. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya panggilan dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. There is no one here without the calling of God and the giftings of God in your life. Tidak ada seorang pun di antara kita semua di tempat ini tanpa kita punya panggilan dan punya karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Every one of you, you carry a purpose of God inside you. Setiap kita itu membawa panggilan Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. I'm going to speak especially this morning to those of you who feel that I can't do it. I can't do it. I don't know how to do it. Saya khusus mau bicara kepada setiap saudara yang pagi hari ini saudara merasa bahwa aku nih nggak bisa apa-apa, aku tuh nggak bisa, saya nggak bisa gitu. I'm speaking to those of you, there are few of you who feel that you are going into depression, even right now. Dan saya during mau this bicara kepada setiap saudara bahwa bahkan saudara mungkin saat ini sedang depresi dengan situasi saudara saat ini. Because there's so much that has put upon your life. Karena ada begitu banyak yang membebani kehidupan saudara. And you don't know what to do. You feel that you are helpless and no one is helping you. Dan saudara merasa bahwa saudara nggak ada bala bantuan. Saudara merasa nggak ada harapan dalam kehidupan saudara. I'm speaking to you because I'm reminding you that God has called you. God has given you something in your life that you don't need. You don't have to go through depression. Dan saya mau katakan kepada setiap saudara, saudara nggak harus melewati semua yang saudara alami dengan depresi. When we talk about the calling and the giftings of God, Nah, saya sedang bicara tentang karunia dan panggilan Tuhan. there are two common mistakes. Dan ada dua kesalahan yang umum yang kita bisa temui. You may be gifted, Saudara- and it is true you are gifted. Saudara mungkin ada orang yang dikaruniai dan memang benar saudara ada orang yang dikaruniai. You can be gifted, but very often you cannot see it. Saudara bisa jadi orang yang dikaruniai tetapi seringkali saudara nggak bisa melihatnya bahwa saudara adalah orang yang dikaruniai. Yeah, you are gifted, but very often you cannot see your gift. Ya betul bahwa saudara setiap kita dikaruniai tapi seringkali itu kita nggak bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang dikaruniai. I can see everything around me. Saya bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling I can see saya. the instruments on the stage. Saya bisa melihat alat-alat musik ini ada I di. can see the lights. Saya bisa melihat lampu I can ini. see you. Saya bisa melihat I can saudara. see the furniture. Saya bisa lihat furniture-nya semua di sini. I can see the camera. Saya bisa lihat kamera. I see everything around me. Saya bisa melihat semua sekeliling di But sini. one thing I can't see is myself. Tapi yang nggak bisa saya lihat adalah diri saya sendiri. If you ask me, Pastor, can you remember how Pastor Daniel looked like? Kalau ditanya apa, Pastor bisa ingat nggak bagaimana rupanya Pastor Daniel seperti apa? I can describe how he looks like. Saya bisa mendeskripsikan bagaimana penampilannya. He is the tall, not dark, fair and handsome young pastor. Dia adalah pendeta yang tinggi,
kurus, bukan gemuk, ganteng lagi katanya. I can describe to you how he looks like. His face. I can describe his face. Oh, saya bisa mendeskripsikan wajahnya. But if you ask me, can you remember how you look like? Kalau saya tanya kepada diri saya sendiri, saya bisa ingat nggak, menyadari nggak bagaimana penampilan saya? To be honest, I can't. Ya jujur aja saya nggak bisa. Can you? Bisa nggak saudara? Can you remember how you look like? You just look at yourself this morning in the mirror. Dan bagaimana saudara hafal diri saudara sendiri? And you have been looking yourself in the mirror for the last 30 years, 40 years, 50 years, 60 years. Dan saudara tetap bisa membutuhkan kaca untuk bisa melihat diri saudara sendiri. Every day, Setiap hari, a betul? few times a day. Beberapa kali sehari. And you still can't remember how you look like. Dan tetap aja nggak bisa ingat bagaimana wajah saudara. Saudara tetap harus membutuhkan kaca untuk bisa melihat diri sendiri. But that's a reality. Dan itu realitasnya, betul? Very often, we cannot see what is inside us. Dan itulah kenyataannya bahwa seringkali kita nggak bisa melihat diri kita sendiri. That's why sometimes you need the pastors, you need the leaders of the church to remind you who you are. Nah makanya untuk itu kita seringkali membutuhkan gembala atau pemimpin untuk bisa mengingatkan kita. The second common mistake is that gifted people very often squander their gifts. Dan seringkali yang kedua bahwa orang-orang dikaruniai adalah orang-orang yang menyia-nyiakan karunianya, They squander their gifts. Dan menyia-nyiakan. Means they waste their gifts. Menyia-nyiakan karunianya. It is one thing that you do not know your giftings. Dan ada satu poin di mana kita mungkin nggak tahu karunia kita apa. It's another thing that when you already know your giftings, but you are not using your giftings, you are not maximizing your giftings, you are not applying your giftings. Yang kedua adalah kita tahu tapi kita menyia-nyiakan, kita tidak memaksimalkan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. And this happens to a lot of believers. Dan ini terjadi di dalam banyak kehidupan orang percaya. They are gifted, but they don't want to serve. Nah mereka orang-orang yang punya karunia tetapi nggak mau melayani. They are gifted, but they don't want to participate. Mereka orang-orang yang dikaruniai tapi mereka nggak mau berpartisipasi. They are gifted, but they don't want to be trained. Mereka ada orang yang punya karunia tetapi mereka nggak mau dilatih. They are gifted, but they always say that I have no time. Dan mereka adalah orang yang karunia tapi mereka selalu berkata bahwa aku nggak punya waktu. And gifted people can often waste their gifts. Dan orang-orang yang dikaruniai seringkali juga menyia-nyiakan apa yang karunia yang dia punya. I've come across believers who say, I love the Lord. Saya banyak menjumpai orang-orang percaya dan mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. You give them a mic in front of karaoke, they will sing beautifully. Dan dia bisa nyanyi di karaoke, bagus banget suaranya. They sing all the kinds of songs in different languages beautifully. Dia bisa nyanyi segala macam lagu dengan segala macam bahasa. Then you ask them, would you like to join the worship team? Kalau ditanya, mau nggak join tim worship team? Oh, I don't know how to sing. Aku nggak tahu, aku nggak bisa nyanyi. You are gifted, but you squandered, you waste your gift. Saudara dikaruniai, tetapi saudara sedang menyia-nyiakan karunia saudara. I am not saying singing karaoke is wrong. I'm not saying that. Saya tidak mengatakan bahwa nyanyi di karaoke itu salah. By all means, enjoy it. Ya, kalian menikmatinya gitu. But always remember, the world did not give you your gift. It's God who has given you Kita harus your ingat gift. bahwa dunia itu tidak pernah memberikan kita karunia, tetapi Tuhanlah yang memberikan kita karunia. You understand what I'm saying? Saudara mengerti maksud saya? Having said that, be very careful how you handle people who are gifted by God. Dan kita harus bisa mengerti bagaimana kita menghandle orang-orang yang telah dikaruniakan Tuhan. If you see someone who is gifted and talented, Dan kalau kita bisa melihat ada orang-orang yang dikaruniai dan bertalenta misalnya. be careful how you handle them. Dan kita harus berhati-hati bagaimana cara kita handle-nya.
Because what they carry inside them comes from God. Karena apa yang telah dia bawa dalam kehidupannya itu datangnya daripada Tuhan. In First Chronicles, God said, "Do not touch my anointed and do no harm to my prophet." Di 1 Tawari 16 dikatakan, jangan kau menyentuh orang yang telah kuurapi dan jangan melakukan hal-hal yang mencelakakan nabi-nabiku. David knew one thing. Daud mengetahui satu hal. When he saw King Saul, Pada saat dia melihat Raja Saul, David already knew that King Saul had disobeyed God. Daud telah tahu bahwa si Saul ini telah tidak taat sama Tuhan. King Saul made God very unhappy. Dan Raja Saul ini membuat Tuhan tuh gak senang gitu. King David knew God has rejected King Saul. Daud tahu bahwa Tuhan tuh telah menolak Raja Saul. And David knew that God loves me. Dan Daud tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi dia. God has chosen me. Tuhan telah memilih dia. God has told me I'm going to replace King Saul. Dan Daud tahu bahwa Tuhan telah mau menggantikan Saul dengan dirinya. David knew King Saul was no more standing under the favor of God and the blessings of God. Daud tahu bahwa Raja Saul itu tidak lagi berdiri di bawah kasih karunia Tuhan dan perkenanan Tuhan. But when King David saw King Saul, Tapi pada saat waktu Daud melihat Saul, he had every opportunity to hurt him and even to kill him. dia punya segala kesempatan untuk melukai dia atau bahkan membunuh dia. But King David knew one thing. Tetapi Raja Daud mengetahui sesuatu. I may not like him. Saya mungkin gak suka sama dia. I may hate him. Mungkin saya benci dia. God may be angry with him. Mungkin Tuhan telah marah sama dia. But I know one thing. Tapi saya tahu satu hal. The giftings and the calling in his life, in the life of King Saul, that is irrevocable. Karunia dan panggilan Tuhan di dalam Raja Saul itu tidak dapat digantikan atau dapat dicabut kembali. On the outward, I may be hurting him, but I don't want to hurt what God had put within him. Because what God had put within him still belongs to God. Dari penampilan di luar saya mungkin bisa melukai dia, tetapi saya tidak mau melukai seseorang karena panggilan Tuhan dan karunia Tuhan dalam kehidupan dia itu datangnya dari Tuhan. I give you example. Saya berikan saudara contoh. When I was born into my family, I carried the DNA of my family. Waktu saya dilahirkan di dalam keluarga saya membawa DNA dari keluarga saya. You carry the DNA of your family. Setiap kita membawa DNA dari keluarga kita masing-masing. If my father kicked me out of the house, Misalnya ayah saya menendang saya, mengusir saya keluar dari rumah. if my mother kicked me out of the house, Kalau misalkan ibu saya mengusir saya keluar dari rumah, if all my brothers and sisters kicked me out of the house, sekalipun saudara saya laki-laki perempuan tuh mengusir saya keluar dari rumah misalnya. yes, I am no more with the family. Ya mungkin aja saya sudah tidak lagi bersama-sama dengan keluarga itu. My DNA is still the same with my family. Tapi DNA saya nggak bisa dihapuskan, DNA saya tetap adalah keluarga itu. That cannot change. Itu nggak bisa berubah. So be careful. Jadi kita hati-hati. When you see someone who is gifted. Kalau kita bisa melihat seseorang yang telah dikaruniai. Gifted, I'm not just talking about spiritual gifts. Kalau kami bicara tentang karunia bukan hanya soal bicara tentang karunia rohani. I'm talking about every kind of gifts. Tapi saya bicara tentang segala macam karunia. Even among non-believers. Bahkan di antara orang-orang yang belum percaya Tuhan. They may not know God, but God was the one who created them, who designed them. Mungkin mereka belum mengenal Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mendesain mereka. We Christians, we believers, we cannot be judgmental. We are children of God. They are not. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang menghakimi orang lain dan mengatakan bahwa aku ini anak Tuhan loh, itu bukan anak Tuhan. Do you know that God loves me as much as God loves you? Seberapa banyak saudara tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi saya
seperti dia juga telah mengasihi And setiap God saudara. loves you as much as He loves me. Dia mengasihi saudara seperti dia mengasihi saya. God does not love me a bit more than He loves you. Tuhan tidak mengasihi saya lebih banyak sedikit daripada mengasihi saudara. Do you know that God loves us equally and as much as He loves the world out there? Saudara tahu bahwa Allah itu mengasihi setiap kita sama banyaknya seperti dia mengasihi dunia. I know you don't like your colleague working with you. Saya mungkin tahu bahwa saudara mungkin gak suka dengan teman kerja saudara. But do you know that God loves you and loves your colleague the same? Tapi apakah saudara tahu bahwa Allah mengasihi saudara dan mengasihi rekan kerja saudara sama? Your colleague may not be a believer, may not be a Christian. Mungkin rekan kerja saudara bukanlah orang percaya. God still loves your colleague as much as He loves you. Tapi Allah tetap mengasihi dia sama banyaknya seperti dia mengasihi setiap You kita. think only you have the gift of God and the calling of God in your life? Apa saudaranya berpikir bahwa hanya saya yang punya panggilan dan karunia Tuhan? Your colleague also has God's calling and gifts in their lives. Dan rekan kerja saudara pun juga punya panggilan dan karunia Tuhan dalam kehidupannya. Maybe your colleague has the calling to make you angry. Mungkin panggilan rekan kerja saudara adalah untuk membuat setiap saudara marah, ngeselin gitu. That is possible. Ya itu mungkin aja terjadi. If God can use Judas, God can use your colleague. Kalau Tuhan bisa pakai Yudas, Tuhan bisa pakai rekan kerja saudara. Now, be careful how you handle because a gifted person has what it takes to come back and to come up again Dan whenever he's down. Seorang yang dikaruniakan Tuhan, dia harus bangkit kembali pada saat dia terjatuh. A gifted person is able to think, able to strategize, able to plan. Ya orang yang dikaruniakan dia harus bisa punya kemampuan untuk merencanakan, menstrategikan sesuatu. A gifted person is when there is a difficult situation, he knows how to go around it. Orang yang dikaruniakan adalah dia tahu ketika dia menghadapi situasi, dia tahu caranya bagaimana untuk menangkapnya itu. He carries something in him. He carries what it takes for him to always come up again. Dia tahu dia membawa sesuatu supaya dia bisa bangkit dari segala sesuatu. A gifted person is like a basketball that you try to keep a basketball under the water. Have you tried to do that before? Orang yang dikaruniakan itu seperti bola basket. Saudara tahu bola basket, ketika bola basket saudara tekan dalam-dalam di dalam air. The more you try to press the basketball down under the water, the more the basketball wants to come up. Semakin saudara kuat menekan bola basket itu di dalam air, semakin kuat juga dia akan melompat ke atas. That's what a gifted person is. Nah orang yang berkarunia itu seperti gitu. It takes, he has everything it takes to overcome his situation. Jadi dia punya segala sesuatu untuk bisa menaklukkan setiap keadaan dalam kehidupannya. I want to let you know that that is you. Nah saya mau kasih tahu saudara bahwa itulah saudara. I am talking about you. Saya sedang ngomongin saudara. You are gifted. Saudara ada orang-orang yang berkarunia. You are not a people without any giftings. Saudara bukanlah orang yang tanpa karunia. You have your own talent, you have your own skills. Saudara punya skill yang berbeda-beda. God has Keahlian yang made you berbeda-beda. so special Dan saudara ada orang yang spesial. that no situation can keep you down. Dan gak ada situasi yang bisa menekan saudara. Say, I am gifted. Katakan sama saya, I am gifted. Say, I am gifted. Katakan, I am gifted. What? Because you are gifted, what God has put in you is able to overcome. What God has put in you is able to overcome anything and everything that people put on you. Apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu memampukan kita untuk bisa menaklukkan apa yang orang lain taruh kepada kita. People want to put problems on you. Orang lain mungkin akan menaruh masalah dalam People kehidupanmu. want to hurt you. Orang lain mungkin akan melukai saudara. People want to laugh at you, ridicule you, criticize you. Orang lain mungkin mengkritik saudara, menertawai saudara. People want to talk about you behind your back. Mungkin orang lain akan membicarakan hal yang buruk di belakang saudara. People would do a lot of nasty things to you. Orang lain mungkin bisa melakukan hal-hal yang kacau buat saudara.
I'm not talking about your friends and colleagues. I'm talking about even some of your family members. Saya nggak hanya bicara mungkin temanmu atau rekan kerjamu, mungkin aja itu bisa anggota keluargamu yang melakukan itu I kepada am saudara. blessed with a good family Saya diberkati dengan saya punya keluarga yang baik. who are always there to support me. Mereka selalu ada untuk mendukung saya. Now, some of you don't have a situation like me. Dan mungkin di antara saudara ada yang nggak punya situasi yang sama dengan saya. You may have your siblings, your brothers and sisters, your relatives Saudara mungkin punya saudara-saudara who are always there to put you down, yang selalu menekan saudara, look down on you, they don't appreciate you, merendahkan saudara dan tidak menghargai saudara, they criticize you, mengkritik hidupmu, they laugh at you, menertawaimu. they say your car is not as big as my car, Mobilmu nggak sebesar mobil saya, your house is not big as my rumahmu house, kecil nggak sebesar rumah your saya, wife is not as beautiful as my wife. istrimu nggak secantik istri saya. They do all sorts of nasty things to you. Dia dilakukan hal-hal yang model begitu, Pak Saudara. Do you know that God knew about it even before you were born? Saudara tahu nggak, Tuhan tuh mengetahui hal itu bahkan sebelum saudara dilahirkan. Because the Bible says God knew the end when he was still at the beginning. Karena di Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tahu ujung akhirnya bahkan sebelum itu dimulai. Even before he created you, he already knew. Bahkan sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah tahu endingnya seperti apa. He knew the pressure that you will be going through. Dia tahu tekanan-tekanan hidup apa yang saudara akan hadapi dalam kehidupan. He knew the ridicule, the criticism that you will be going through. Dia tahu apa yang kritik-kritik, ledekan-ledekan kepada setiap saudara yang saudara alami. He knew your challenges, your trials and your testing before he created you. Dia tahu tantangan-tantangan dan pencobaan-pencobaan yang saudara hadapi. That's why he created you specifically with a purpose, with a calling, and with giftings. Makanya dari itu Tuhan telah menciptakan setiap saudara dengan karunia dan dengan panggilan. Always remember, Ingat ini, what God has put in you is able to overcome what people can put on you or what people can do to you. ingat ini bahwa apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita itu memampukan kita untuk bisa mengalahkan apa yang orang lain telah lakukan dalam kehidupan kita. So stop talking and stop thinking too much about what others have done to you. Jadi berhentilah untuk ngomongin apa yang telah orang lain lakukan kepada kita. Start talking. Start telling yourself. Jadi berhentilah ngomongin diri sendiri gitu. Look at the mirror. Tell yourself Coba lihat cermin lalu ngomong sama diri sendiri. what God has put in me. Apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan saya. I know you criticize me, Aku tahu engkau telah mengkritik saya. but God has put something better, greater in me than your criticism. Tapi Tuhan telah menaruh sesuatu yang jauh lebih besar daripada kritikanmu. I know you're trying to hurt me, Aku tahu engkau berusaha untuk melukai aku. and I know I am hurt, Ya aku tahu aku terluka. but God has put something greater in me. Tapi Tuhan telah menaruh sesuatu yang jauh lebih besar dalam I diri saya. am able to overcome the hurt and say goodbye to hurt and go to sleep. Tapi saya bisa mengalahkan luka-luka itu dan mengatakan goodbye. You have got Selamat to, tinggal. you have got to start telling yourself Dan kau mulai mengatakan kepada dirimu that I am gifted. bahwa saya adalah orang yang I dikaruniai. can do it. Saya bisa lakukan itu. Regardless what happened to me. Tidak terlepas dari apa yang telah aku alami. My boss misunderstood me and fired me. Dan mungkin bosku telah menyalahartikan saya dan memecat saya. But I am still gifted. Tapi saya adalah orang yang dikaruniai. My brother cursed me. Saudara laki-laki saya mengutuki Hey, but saya. I'm still gifted. Saya adalah orang yang dikaruniai.
My friends say he doesn't want to look at my face anymore. Mungkin teman kita mengatakan, aku nggak mau lihat mukamu lagi. My best friend doesn't want to friend me anymore. Teman baikku nggak mau lagi temenan sama aku. Look at yourself in the mirror and say, I am still gifted. Ayo lihat kaca cermin itu, katakan, aku adalah orang yang dikaruniai. Whatever happened, Apapun yang terjadi, I was singing in church. saya menyanyi di gereja. And someone said that I sang out of tune. Nah, mungkin orang bilang, lu fals suaranya. I feel hurt. Saya mungkin terluka tuh. Look at the mirror and say, I am still gifted. Nah, tetap lihat cermin itu, katakan, saya adalah orang yang dikaruniai. You can take my jacket away. Kau bisa ngambil jaketku nih. You can take away my watch. Kau bisa ambil jam tanganku. You can take away my shoes. Kau bisa ambil sepatuku. You can take away my chair. Kau bisa ambil kursiku. You can take whatever you want to take away. Kau bisa ambil apapun yang saudara But bisa you ambil. can never take away what God has put in me. Tapi saudara nggak bisa ambil apa yang telah Tuhan taruh dalam You kehidupanku. can never take away the gift that God has put with Tuhan me. nggak Come, bisa. give God a glory. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan nggak bisa, orang lain nggak bisa mengambil apa yang You Tuhan are taruh di gifted. hidup kita. Sebab karya saudara adalah orang dikaruniai. That's why God expects you to live not just a good life, but a great life. Karena itu Tuhan merencanakan hidup saudara, hidup yang hebat, bukan hidup yang baik-baik saja. You look at yourself. Coba lihat dirimu. Every time when you have been defeated, Pada saat saudara setiap kali kalah, it is all because you have forgotten that you are gifted. saudara pasti saat itu lupa bahwa saudara adalah orang-orang yang dikaruniai. Remember what God has put in you Dan selalu ingat apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan. is greater than what others put on you. Selalu lebih hebat dari apa yang orang lain telah taruh dalam kehidupanmu. Very quickly I share with you the story of Joseph. Dengan cepat saya akan bagikan tentang cerita tentang Yusuf. At the age of 17, Pada saat dia berusia 17 tahun. God spoke to Joseph. Dan Tuhan telah berbicara kepada si Yusuf. Joseph, this is your calling. Ini Yusuf, ini panggilanmu. This is your giftings. Ini karuniamu. Joseph was so happy. Dan si Yusuf ini sangat senang. He went to his brothers and Lalu dia say, ketemu saudaranya yang laki-laki. this is what God has called me to be. Ini panggilan Tuhan dalam kehidupan saya hari ini. Just like when I was 17, I was called by God into the ministry. Nah, sama seperti saya waktu umur 17 tahun dipanggil Tuhan untuk masuk dalam pelayanan. And after that, I went to Bible school in Singapore. Dan lalu saya pergi ke sekolah Alkitab di Singapura. During the holiday break, I came back home. Pada saat saya waktu liburan saya pulang rumah. I came to an old friend, Lalu saya ketemulah teman-teman lama saya. an elderly lady. I always call her grandma, Popo. Ya ada seorang ibu tua yang Apo. saya panggil dia Popo atau nenek gitu. I went to her during my holiday break. I said, I'm back. Lalu saya waktu liburan tuh saya kembali ketemu si nenek ini dan berkata, I was aku so telah happy pulang. to see Apo again. I was so happy to see Popo Oh, again. saya senang lihat nenek kembali. She looked at me. Lalu dia lihatin si I nenek. still remember in the kitchen. Saya masih ingat di dapur. Stupid. Bodoh. What happened? Apa? Kenapa? Why you call me stupid? Kok masih manggil saya bego? She said, what's happening to you? Apa yang terjadi sama kamu? You are a young man with a future. Kamu adalah seorang muda yang punya masa depan. And you want to be a pastor. Lu mau jadi pendeta. Stupid. Bego lu katanya gitu. I still remember until today. Now that was more than 50 years ago. Sampai hari ini saya masih ingat perkataannya udah 50 tahun lebih lu masih ingat lu. Why I still remember? Kenapa saya masih ingat itu perkataan si nenek? Because I'm still wondering why she said that. Karena saya masih terheran-heran. Kenapa si nenek ini ngomongnya begini? But I knew one thing. That is my calling. Tapi itu kan panggilan saya. And that will not change. Dan itu tidak akan berubah. People may laugh at you. Mungkin orang yang bisa mentertawaimu. Just like Joseph. Sama seperti Yusuf. The brothers laughed at him. Ya saudaranya yang lain itu ngetawain dia. They didn't believe in him. Mereka nggak percaya sama si Yusuf. They got angry at him. Bahkan dia marahi si Yusuf. They wanted to get rid of him. Dia pengen menyingkirkan si In Yusuf. fact, some wanted to kill him. Bahkan ada beberapa orang yang membunuh si Yusuf.
They took away his favorite jacket. dan menyingkirkan jaket favoritnya. The jacket that the father gave him. Jaket yang telah jubah yang telah diberikan Like I ayahnya say that kepadanya. people can take away your jacket, but they can never take away your Tadi calling. seperti saya katakan, orang bisa mengambil jubahmu, tapi orang tidak bisa mengambil They dug a hole, karuniamu. a pit in the ground. They dug a pit, a hole in the Lalu ground. mereka mulai menggali itu lubang di tanah. They put Joseph inside there. Lalu dimasuki si Yusuf di situ. Oh, they were so angry with Wah, Joseph. marah sekali mereka sama Yusuf. The Bible says Joseph was pleading, but they didn't do anything. Di Alkitab mengatakan si Yusuf tuh memohon-mohon, tapi mereka nggak peduli. Then when the Ishmaelites came, the traders came, they sold Joseph as a slave. Dan pada saat ada orang Ismail datang, dia menjual si Yusuf itu kepada orang Ismail. They got Joseph far away from the family to Egypt. Jadi Yusuf tuh dibawa pergi jauh daripada keluarganya. And when he was in Egypt, he was seduced, he was accused, he was put in prison. Dan kita tahu si Yusuf pada saat di Mesir, dia tuh digodai, dicobai, dia difitnah. For many years he was in prison. Dia bertahun-tahun ada di penjara. He was forgotten in prison. Dia bahkan dilupakan di dalam penjara. You see, what I'm saying is that Ya, saya lihat ini, apa yang saya mau katakan adalah when God has called you and has gifted you in your life, pada saat Tuhan telah memanggil saudara dan memberikan karunia kepada saudara, the greater the calling, the greater your challenges will be. semakin besar panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, semakin besar juga tantangan yang akan saudara The hadapi. greater the calling, Dan semakin besar panggilan itu, the greater your challenges will be. semakin besar juga tantangan yang akan saudara hadapi. Now you remember this. Dan saudara ingat-ingat ini baik. When people mocked, when people laughed, criticized your prophecies, Pada saat saudara orang lain menertawakan atau meledek nubuatan Tuhan dalam it kehidupan does saudara, not mean that your prophecy will not come to pass. bukan berarti bahwa nubuatan itu tidak akan digenapi dalam kehidupanmu. Oh, they mocked, they criticized Joseph. Wah, dia ledeki saya. Whatever they did to Joseph, Dan apa yang mereka lakukan kepada si Yusuf, Joseph knew one thing, the calling and gift of God remain in me. tapi si Yusuf tahu bahwa panggilan Tuhan dan karunia Tuhan dan kehidupannya itu tetap ada dalam dia. Whatever they did to Joseph, it was that calling, that gift in Joseph that got Joseph out of the situation. Jadi apapun yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan si Yusuf itu dia terus dia bangkit dan mengalahkan semuanya itu. You may take away my color coding, Saudara bisa bawa jubahku pergi. but God has prepared another princely jacket for me over there somewhere. Tapi di ujung sana Tuhan telah memberikan jubah raja buat si Yusuf di sebelah sana. You may be digging a hole and wanting to put me there. Mungkin orang telah menggali lubang buat hidupmu. While you are digging the hole, God has already prepared the Ishmaelites, the traders on the way, coming. When you finish digging the hole, they will arrive. Instead of staying in the hole, they will take me out of the hole. Pada saat ada mereka menggali lubang, tapi di ujung sana Tuhan telah menyiapkan orang Ismail yang akan datang menyelamatkanmu dari lubang itu. Because God has called me. Karena Tuhan telah memanggil saya. Because God has gifted me. Karena Tuhan telah mengaruniakan saya. I will come out of whatever situation that you put me Saya akan in. keluar dari lubang itu, dari segala situasi yang saya hadapi. Yes, you sold me and brought me to Egypt. Dan kau telah menjual aku dan membawa aku ke Mesir. You say you want to get rid of me. Kau ingin menyingkirkan aku. You want me to be further and further away from you. Kau ingin supaya menjauh dari aku. You may be right. You're able to get me further away from you. Mungkin kau benar, kau ingin membuat aku menjauh daripadamu. But you know what? Tapi engkau tahu sesuatu. The calling is still in me. Panggilan itu ada dalam hidupku. My gift is still in me. Karunia itu ada dalam hidupku. When you get me further from you, Pada saat kau membuat aku menjauh daripadamu, God brings me closer to my prophecy. tapi Tuhan membawa saya makin dekat dengan nubuatan Tuhan dalam kehidupan kita. You may tempt me and seduce me. Mungkin kau orang mencobai aku dan Oh, but God give me strength to run away. tapi Tuhan memberikan aku kekuatan untuk menjauhi itu. You may put me into prison. Mungkin kau telah dimasuki ke dalam penjara.
But God made me the head of the prisoners. Tapi Tuhan telah menjadikan saya kepala atas penjara itu. I run the prison. Saya yang menjalani penjara itu. If only you know what God has put within you. Kalau saudara tahu apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupanmu. If only you know what God has put within Kalau you. saudara tahu apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupanmu. No one can put you down. Gak ada yang bisa yang merendahkan They saudara. may be able to put you down for one day. Mungkin mereka bisa merendahkanmu 1 hari. They may be able to put you down for 2 days. Mereka bisa merendahkan saudara dalam 2 hari. But they cannot put you down for a week. Tapi dia nggak bisa merendahkan saudara terus menerus. They cannot put you down for 2 weeks. Dia nggak bisa merendahkan saudara dalam 1 minggu, 2 minggu. They may laugh at you. Mereka dia bisa mertawaimu. But the angels will rejoice for you. Tapi malaikat Tuhan akan bersuka cita dengan I saudara. want you to know, Saya mau tahu saudara tahu. God has put something in you which is much greater, much more powerful than what people can do to you. Apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupanmu itu jauh lebih hebat dan jauh lebih powerful, berkuasa dari apa yang orang lain telah lakukan buat saudara. Whatever they do to you, Apapun yang mereka lakukan buat saudara. no matter how hard they press you down, Nggak peduli berapa tekanan itu semakin you besar have buat saudara. everything to rise up. Tapi saudara punya segala sesuatu untuk You bangkit. have everything to rise up. Saudara punya segala sesuatu untuk bangkit. You have got to tell your friends. Dan saudara boleh ngomong sama temanmu. You have got to tell yourself. Kamu harus ngomong pada dirimu sendiri. You can take my jacket, my color clothing. Kamu bisa ambil jaket saya. You cannot take my giftings. Tapi kamu nggak bisa ambil karunia saya. You can dig a pit. Kamu boleh menggali lubang. You want to put me in the pit, in the hole. Kamu mungkin menaruh aku di situ, mengubur aku di situ. But I will come out. Tapi aku akan bangkit lagi pasti. You send me far away. Kau telah mengusir saya jauh-jauh. But God is going to bring me closer to my prophecy. Tapi Tuhan akan memanggil saya semakin dekat dengan Whatever nubuatannya. challenges that you put on me, Apapun tantangan yang saudara I alami. have more than enough in me to overcome every challenge, every situation. Saya punya lebih daripada cukup untuk menaklukkan atau mengalahkan tantangan itu. Who am I talking to this morning? Kepada siapa saya ngomong Who pagi am hari I ini? talking to this morning? Kepada siapa saya ngomong pagi There are hari ini? many of you who are struggling in different ways. Banyak di antara saudara yang bergumul dalam banyak hal. You may be struggling in your family, in relationships. Mungkin saudara bergumul dalam keluarga, dalam You may be hubungan. struggling in your marriage. Mungkin saudara bergumul di dalam pernikahanmu. You may be struggling with your children. Mungkin saudara bergumul dengan anak-anakmu. God has put within you more than enough to deal with your situation. Tapi Tuhan telah menaruh sesuatu yang lebih daripada cukup supaya saudara menangani itu. If only you know. Kalau saja saudara tahu. If only you don't waste what God has Kalau put saja within you. saudara tidak menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupanmu. God has put something within you more than enough for you to handle your marriage. Tuhan telah menaruh sesuatu yang jauh lebih untuk pernikahanmu. If only you are willing. Kalau saudara saja mau. If only you want to be obedient. Kalau saja saudara mau taat. God has put within you more than enough to handle your career, your professional, and your office situation. Tuhan telah taruh sesuatu yang jauh lebih dari cukup untuk saudara menangani karirmu, God pekerjaanmu. has given you more than enough to handle the marketplace. Tuhan telah taruh sesuatu yang kehidupanmu untuk menghandle marketplace. If only you're willing to use it. Kalau saja saudara mau If memakainya. only you're willing to be obedient. Kalau saja saudara mau taat. You look at Joseph. Lihatlah Yusuf. The brothers brought so much trouble into his life. Itu saudara-saudaranya banyak bawa masalah buat dirinya. We would have given up long ago. Mungkin kalau kita udah nyerah kali, udah For jauh-jauh us, we would lama-lama. have hated our brothers many times. Mungkin kita sudah benci saudara-saudara kita tuh kalau kita, Because it was so unfair. karena nggak cengli, nggak All of them gang up against me alone. Karena mereka semua itu menyerang saya, melawan saya. Not because I have done anything wrong. Bukan karena saya sudah melakukan sesuatu yang salah. Only that God has called me, that's all. Hanya karena Tuhan telah memanggil saya nih. And now they've sent me far away from my father, from my homeland. Dan Tuhan telah menjauhkan saya, mengutus saya keluar dari ayah saya. If I am Joseph, Kalau misalkan saya Yusuf, I will find it very difficult to forgive them.
saya akan mungkin sulit untuk mengampuni. I'm so far away from my father whom I love. Saya jauh dari ayah saya yang saya kasihi. I don't even know whether my father is still alive or not. Saya juga nggak tahu nih ayah saya masih hidup atau udah mati. But I still believe in my calling. Tapi saya tetap percaya panggilan Tuhan dalam hidup saya. I still believe in my giftings. Saya tetap percaya kepada karunia I still Tuhan. want to stay obedient to what God has put within me. Saya tetap mau taat kepada apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan I saya. still believe that what God puts within me, I'm able to rise above the situation. Saya percaya dengan apa yang Tuhan taruh itu membuat saya bisa bangkit. Joseph, Dan Yusuf, are you foolish? apa kamu bodoh? What do you mean by rise above the situation? Apa yang kamu maksud dengan bisa bangkit You're daripada far situasimu? away from home. Lu udah jauh dari rumah. You're in Egypt. Kamu di Mesir. You don't even know whether your father is alive or Kamu not. juga nggak tahu ayahmu masih hidup atau mati. Whatever situation that you are in, Apapun situasi yang sedang kau hadapi. if God had got to use the rain, He will use the rain. Kalau Tuhan ingin memakai hujan, dia akan pakai hujan. If God needed to use the flood, He will use the flood. Kalau Tuhan bisa harus pakai banjir, dia akan pakai banjir. If God needed to use the wind, He will use the wind. Kalau Tuhan ingin memakai angin, dia akan pakai angin. And in the days of Joseph, God used the wind and the drought and everything that was horrible just to bring the brothers, the father, all the way from far away home to Egypt and to bow down before Joseph. Tuhan bisa pakai segala satu situasi untuk membawa si ayahnya Yusuf dan saudara-saudaranya untuk pergi mendekati Yusuf, bahkan itu di depan Exactly. menyembah di depan Yusuf. What God said to Joseph when he was 17. Jadi persis seperti apa yang Tuhan telah katakan kepada Yusuf waktu dia umur 17 If you're tahun. faithful to what God has put within Dan you, dia setia dengan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. if you're faithful to your calling, Kalau engkau setia dengan panggilanmu, God would cause the world to turn upside down just for you. Tuhan bisa putar balikan bumi ini, dunia ini hanya untuk saudara. Wow. Because you are precious Karena saudara itu in the berharga. sight of God. Karena saudara berharga. Come on, give God the Kamu beri tepuk glory. tangan buat Tuhan. Give God the glory. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Let us be aware today Mari kita menyadari pada pagi hari ini. that when God had His calling and giftings upon your life, Kalau Tuhan telah memanggil dan mengaruniai saudara dalam hidupmu. it stays. It stays. Dan itu akan tetap tinggal. But you say, Pastor, you don't understand. Tapi engkau mengatakan, aduh pastor kamu gak ngerti. I have been disobedient. Aku telah gak taat selama ini. I even cursed God at one time. Mungkin aku mengutuki Tuhan di satu waktu. Pastor, you don't understand. Pastor kamu gak tahu. I've been unfaithful. I've committed sin. Saya gak setia, saya sudah melakukan dosa. I've done a lot of wrong things. Saya telah melakukan banyak kesalahan. I've been a drug addict. Saya telah menjadi I've pecandu been an obat-obatan. alcoholic. Aku orang yang pecandu alkohol. I've done a lot of things that you don't even want to know. Aku melakukan banyak dosa yang dimana orang lain gak perlu tahu lah. You talk about God's calling in my life. Engkau berkata tentang panggilan Tuhan dalam You talk kehidupanku. about God's giftings in my Kau life. berkata tentang karunia Tuhan dalam kehidupanku. I have done all this for so many years. Saya sudah melakukan semua yang tadi itu bertahun-tahun. I abused my children. Saya meng-abuse anak-anak saya. I abused my wife. I abused my husband. Saya meng-abuse istri saya, suami saya. I have been a horrible person. Saya adalah orang yang menakutkan. I feel that I am like the devil. Saya seperti iblis. You still talk about God's calling in my life. Kau tetap ngomongin soal tentang karunia dan panggilan Tuhan hidup saya. You still talk about God's gift in my life. Kau tetap ngomongin tentang karunia dalam hidup saya. I said, yes. Ya, It is not me who talk about it. It's the Bible who talks about ini it. bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong. The Bible says, yes, your calling is still there. Your gift is still there. Alkitab mengatakan bahwa ya itu karunianya Tuhan tetap dalam hidupmu, panggilan Tuhan tetap ada dalam kehidupanmu. There is no sin in your life Wow. that God cannot forgive. Tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni dalam kehidupanmu. Amen.
There is nothing in your life that is so smelly that God would walk away from you. Gak ada kehidupanmu yang lebih buruk yang Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. There's nothing in your life that is so dirty that God cannot wash you clean. Gak ada dalam kehidupan kita yang begitu kotornya Tuhan gak bisa bersihkan itu. There is nothing in your life that you can do that would cause God to stop loving you. Tidak ada yang kita lakukan yang menghentikan Tuhan, yang dapat menghentikan Tuhan untuk mengasihi kita. Yes, regardless what you have committed, what wrong you have done. Ya, memang terlepas dari apa yang telah kita lakukan kesalahan kita. Yes, regardless how evil you think you have been and how bad you think you have been. Ya, terlepas dari apa yang kita pikirkan seberapa buruknya atau seberapa jahatnya kita. Regardless how smelly you think you have been. Saudara mungkin berpikir seberapa baunya saya telah melakukan sesuatu. Nothing can stop God from still loving you. Itu tidak dapat menghentikan Tuhan untuk tetap mengasihi setiap saudara. God is just waiting for the moment to say, for you to say, yes, I am ready to come back. Tuhan sedang menantikan saudara untuk saudara datang sama dia dan berkata, aku And akan this is kembali. my prayer this morning. Dan ini berdoa saya buat pagi hari ini. That you stand before God and say, yes Lord, I am back. Dan berkata sama Tuhan, Tuhan aku telah kembali. I am back. Saya telah kembali. I know my calling. Saya tahu panggilan Tuhan. I know my gift. Saya tahu karunia saya. I know what you have put within me. Saya tahu apa yang telah kau taruh dalam hidupanku. I am back. Saya telah kembali. I repent of my wrong. Saya bertobat kalau I saya telah melakukan repent of my kesalahan. past. Saya bertobat dari masa lalu saya. God, I am back. Saya telah kembali. Let God restore you. Dan biar Tuhan memulihkan saudara. Stop struggling in your life. Dan berhentilah untuk bergumul dalam kehidupanmu. Because God has designed you. God has created you to live a good life and a great life. Karena Tuhan telah menciptakan kehidupan buat diri saudara, kehidupan yang hebat. Remember, Dan ingat, what God has put in you is able to overcome whatever people have put on you. dan apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupanmu itu mampu untuk membuat saudara menaklukkan apa yang orang lain telah taruh dalam kehidupanmu.